Baik, terima kasih kesempatan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Nama saya Bu Islan Lase, NIM 1804354, dan kawan saya Diki Irawan 1804348. Sebelumnya yang terhormat Ibu dosen pengasuh mata kuliah perekonomian Indonesia, Ibu Jari Abu Bakar SEMSI, dan kawan-kawan kelas perekonomian Indonesia yang saya hormati. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang ekonomi regional. Nah, langsung saja saya akan menjelaskannya. Definisi ekonomi regional. Berbicara soal ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang ketersediaannya atau kemampuan orang mendapatkannya terbatas. Nah, untuk ilmu ekonomi regional sendiri adalah suatu cabang dari ilmu ekonomi yang dalam pembahasannya memasukkan unsur perbedaan potensi satu wilayah dan wilayah lainnya. Nah, perlu juga saya jelaskan bahwa ilmu ekonomi regional ini untuk pertama kalinya masuk ke Indonesia itu kalau nggak salah pada awal tahun 1970-an. Kenapa? Karena pemerintah menyadari betapa pentingnya pembangunan daerah sebagai bagian dari cara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional itu sendiri. Artinya, di sini pemerintah mulai menyadari bahwa kebijakan ekonomi tidak bisa diseragamkan untuk semua daerah karena kondisi dan potensi daerah tersebut tidak sama atau bisa dikatakan berbeda-beda. Nah, ilmu ekonomi regional juga berkaitan dengan bumi ekonomi atau ilmu geografi, ekonomi geografi. Kenapa? Di mana ekonomi geografi ini menggarap kegiatan secara individual. Artinya, yaitu mempelajari dampak satu atau kelompok kegiatan di suatu lokasi terhadap kegiatan lain di lokasi lain, atau bagaimana kinerja kegiatan di lokasi itu sebagai akibat dekat atau jauhnya lokasi itu dari lokasi kegiatan lain, tetapi lokasi itu saling berhubungan. Jadi itu tentang ekonomi geografi. Nah, sedangkan dari ekonomi regional sendiri itu tidak hanya membahas kegiatan individual, melainkan menganalisis suatu wilayah secara keseluruhan, di mana dia melihat berbagai wilayah dengan potensi yang beragam, dan bagaimana mengatur suatu kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi seluruh wilayahnya. Baik, saya akan melanjutkan di slide berikutnya, yaitu peranan ekonomi regional dalam pembangunan wilayah. Nah, kita tahu bahwa peranan ekonomi regional merupakan bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dalam perencanaan maupun analisis pengembangan wilayah, dan sama pentingnya dengan peran para perencana dari disiplin ilmu non-ekonomi. Artinya kita tahu bahwa seperti yang tadi saya jelaskan bahwa karakteristik dalam setiap wilayah tentunya tidak sama, berbeda-beda, beragam, sehingga membutuhkan kejelian dan kemampuan institusi para perencana wilayah untuk bisa mengkombinasikan berbagai pendekatan ilmu yang ada. Artinya, para ekonom regional menggunakan pendekatan baru dalam konteks penyusunan perencanaan wilayah. Artinya mereka tidak lagi sekedar percaya pada historical data untuk mengamati perilaku ekonomi yang ada di suatu wilayah. Oleh karena itu, para ekonom regional saat ini menggunakan kombinasi antara traditional tools dengan pendekatan modern seperti multisektor analisis dan cluster analisis. Nah, salah satu penekanan dalam pendekatan modern ini ialah adanya keyakinan bahwa setiap perencanaan wilayah harus didesain untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan kejadian di masa yang akan mendatang. Nah, hal ini mengingat semakin tingginya derajat ketidakpastian perekonomian dan kondisi iklim dunia, sehingga kemampuan antisipasi lebih penting ketimbang sekedar mengikuti
pola perilaku-perilaku yang sudah ada. Nah, berbicara soal peran dalam konteks pembangunan wilayah, ekonomi regional dapat berperan untuk menganalisis kecenderungan arah pergerakan aktivitas ekonomi di masa yang akan datang. Nah, ini dapat membantu para perencana teknis untuk merencanakan pembangunan infrastruktur sesuai arah kebutuhan aktivitas yang diinformasikan oleh para ekonom regional. Artinya, tanpa kerjasama antara ekonom regional dengan para ekonom regional dengan para perencana, maka pembangunan wilayah dapat menempatkan di aktivitas di ruang yang salah. Artinya kita tahu bahwa peran ekonomi regional ini adalah suatu peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah. Nah, baik, saya akan melanjutkan tentang manfaat dari ekonomi regional. Nah, manfaat dalam ekonomi regional ini terbagi dalam dua hal besar. Yang pertama, manfaat makro dan manfaat mikro. Nah, untuk manfaat makro sendiri, yaitu berkaitan dengan bagaimana pemerintah pusat dapat menggunakannya untuk mempercepat laju pertumbuhan keseluruhan wilayah. Artinya, contoh dari manfaat makro ini adalah kita bisa melihat ataupun kita bisa meninjau dari sudut pemerintahan pusat. Masing-masing wilayah memiliki potensi yang berbeda. Nah, dari sudut potensi itu juga masing-masing wilayah memiliki keunggulan yang berbeda, yang kooperatif dan bisa dimanfaatkan untuk menetapkan skala prioritas yang berbeda untuk masing-masing wilayah. Nah, dari sudut tingkat pendapatan masing-masing wilayah memiliki tingkat pendapatan yang berbeda juga. Wilayah dengan tingkat pendapatan rendah memiliki marginal propensity to consume atau MPC yang tinggi. Hal ini bisa digunakan untuk meningkatkan efek pengganda multiplier efek dari pengeluaran pemerintah pusat. Nah, manfaat dari mikro sendiri yaitu bagaimana ilmu ekonomi regional itu dapat membantu perencana wilayah menghemat waktu dan biaya dalam proses menentukan lokasi suatu kegiatan atau proyek. Nah, contoh manfaat dari mikro ini yaitu membantu perencana wilayah dalam menentukan di bagian wilayah mana suatu kegiatan proyek itu sebaliknya dibangun, tetapi tidak sampai menunjuk lokasi konkret dari proyek tersebut. Nah, dengan demikian mungkin ada yang mempertanyakan manfaat atau kegunaan IR karena tidak mampu langsung menunjukkan lokasi. Seorang perencana wilayah berhadapan dengan wilayah yang begitu luas. Apabila langsung ingin mendapat jawaban di mana site-nya, ia harus melakukan survei terhadap keseluruhan wilayah. Hal ini membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar. IR memiliki analisis yang bisa menunjuk pada bagian wilayah mana kegiatan seperti itu memiliki keunggulan kooperatif. Dengan demikian, bagian wilayah yang perlu disurvei secara rinci dipersempit untuk menghemat waktu dan biaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya tentang tujuan dari ekonomi regional itu sendiri. Akan dilanjutkan kawan saya bernama Diki Irawan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, di sini saya lanjut tujuan ekonomi regional. Tujuan ilmu ekonomi regional sebetulnya tidak jauh berbeda dengan tujuan ilmu ekonomi yang lainnya. Baik, langsung saja. Tujuan ekonomi regional yang dimaksud di sini dapat dibentuk menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama adalah full employment atau lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja atau setidaknya mengurangi pengangguran menjadi tujuan pemerintah pusat maupun daerah. Pekerjaan bukan saja berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi sekaligus juga memberikan harga diri status bagi pekerja. Dan yang kedua, ekonomi growth atau pertumbuhan ekonomi. Karena selain menyediakan lapangan kerja bagi angkatan baru
sekaligus juga diharapkan dapat memperbaiki kehidupan manusia atau meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Dan yang ketiga, yang terakhir, price stability atau yang sering kita dengar adalah stabilitas harga. Nah, tercapainya stabilitas harga untuk menciptakan rasa aman atau tentram dalam perasaan masyarakat untuk berbelanja contohnya. Nah, akan tetapi ada di antara ekonomi yang tidak diatur dalam pemerintah apabila daerah itu bekerja sendiri, seperti menstabilkan tingkat harga. Tetapi ada hal-hal yang bisa dilakukan atau ditambah menjadi tujuan pokok pemerintahnya agar lebih baik, yaitu terjadinya kelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, pemerataan pembangunan dalam wilayah. Dan yang ketiga, penetapan sektor unggul wilayah. Yang keempat, keterkaitan antara sektor yang lebih serasi dalam wilayah. Dan yang terakhir, pemenuhan kebutuhan pangan wilayah. Nah, baik, saya lanjut ke kaitan antara ekonomi regional dengan ilmu lainnya. Jadi di sini yang pertama ada kaitan antara ekonomi regional dengan lingkungan. Ada hubungan timbal balik yang kuat antara ketiga kategori dukungan yang disediakan oleh sumber daya alam dan lingkungan. Nah, keterkaitan antara ekonomi dan lingkungan dapat diringkas dalam 3 macam hubungan yang saling terkait, yaitu terdapat hubungan positif antara jumlah dan kualitas barang, sumber daya dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka kebutuhan akan sumber daya alam juga meningkat. Yang kedua, kaitan antara ekonomi regional dengan ilmu politik. Ekonomi berpengaruh dalam politik hanya di beberapa titik saja, di mana titik penghasilan dan penyaluran dari kekayaan sangatlah besar pengaruhnya dalam pemerintahan mengelola keuangan. Yang ketiga, kaitan antara ekonomi regional dengan ilmu teknik. Jadi di sini ekonomi yang terkait dengan produksi atau kebijakan membutuhkan keputusan yang optimal, dan ini juga dipelajari di teknik industri. Yang keempat, kaitan antara ekonomi regional dengan demografi. Nah, jadi di sini dari hubungan demografi dan pertumbuhan ekonomi telah menarik banyak bunga, atau yang sering kita dengar itu adalah keuntungan, khususnya selama tahun terakhir. Namun aspek demografis masih banyak hari ini belum diselidiki atau belum ditemukan. Dan yang kelima, kaitan antara ekonomi regional dengan sosiologi. Nah, jadi di sini sosiologi mengarahkan perhatiannya pada aktor sebagai kesatuan yang dikonstruksi secara sosial. Teori sosiologi sebagai pendekatan. Salah satu pendekatan sosiologi adalah teori sosiologi. Teori merupakan alat untuk melakukan analisis. Oleh sebab itu, teori bukan merupakan tujuan analisis, melainkan alat untuk memahami kenyataan atau fenomena dalam hal ekonomi. Yang keenam, kaitan antara ekonomi regional dengan ilmu pertanian. Nah,
Hubungan ekonomi regional dengan pertanian tergantung dari hasil pertanian dan daerah yang subur dan efisien dan tidak jauh dari biaya angkut antara regional. Jadi di sini ada 4 penerapan prinsip-prinsip ekonomi yang di bidang pertanian. Jadi yang pertama penentuan harga, yang kedua penjelasan peranan sistem pemasaran, yang ketiga perubahan ekonomi produksi pertanian, 4 manajemen usaha tani. Menurut Mobiarto 1979, ilmu ekonomi pertanian bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari fenomena yang berhubungan dengan pertanian. Dan di sini yang terakhir ada perbedaan ilmu ekonomi regional dan ilmu ekonomi pertani pembangunan. Kedua ilmu ekonomi ini memiliki sasaran yang sama, yaitu mencari langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Tetapi mereka masing-masing mempunyai perbedaan. Nah, untuk perbedaannya di sini kita lihat saja ekonomi regional Oh ya, sebelumnya saya minta maaf karena di rumah saya lagi baru ada kemalangan. Jadi agak sedikit berisik. Jadi langsung saja di sini kita lihat perbedaan ilmu ekonomi regional. Nah, adapun hal-hal yang berbeda dari ekonomi regional dengan ekonomi pembangunan adalah ada 4 poin. Ya, ada 4 poin. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi pembangunan kurang membicarakan perbedaan atau hubungan antar bagian wilayah, sedangkan ekonomi regional mengutamakan membicarakan perbedaan atau hubungan antar bagian wilayah. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah ekonomi regional membicarakan suatu daerah, mengutamakan membicarakan suatu daerah. Yang kedua, objek ekonomi pembangunan mencakup seluruh wilayah dari suatu negara, sedangkan ekonomi regional hanya membicarakan bagian tertentu saja dari wilayah suatu negara. Nah, jadi ini objek ekonomi pembangunan mencakup seluruh wilayah dari suatu negara. Berarti di sini termasuk dengan ekonomi publik. Yang dimaksud dengan ekonomi publik itu adalah membicarakan ekonomi besar, sedangkan ekonomi regional hanya membicarakan bagian tertentu saja. Baik, yang ketiga adalah ekonomi pembangunan, membahas hal-hal seperti moneter, fiskal atau perpajakan, impor dan ekspor, tahap-tahap pertumbuhan, dan berbagai kebijakan makro lainnya. Dan yang keempat, banyak model analisis dalam ekonomi pembangunan dapat diterapkan dalam ekonomi regional. Sedangkan banyak model analisis yang spesifik ekonomi regional tidak dapat diterapkan untuk ilmu ekonomi pembangunan. Dan yang kelima itu adalah ekonomi pembangunan berisikan teori-teori murni atau positive skills. Sedangkan ekonomi regional berisikan rumus-rumus aplikasi atau yang sering disebut normative skills. Mungkin itu saja yang dapat saya lanjutkan.